Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa dalam keselamatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Semoga anak-anak semua sehat ya. Dan apa sudah kangen nih sama suasana sekolah kita nih? Ya Allah, udah hampir sebulan ya kita tidak berjumpa. Baik, di pertemuan kali ini kita akan bahas bab terakhir dalam pertemuan kita dalam Social Studies, yaitu tentang masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita pada bab terakhir ini adalah mengenal masa praaksara, periodisasi, dan nilai-nilai budaya pada masa praaksara. Dan nilai keislaman yang menyertai pembelajaran kita adalah sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Quran Surat Yusuf ayat 11. Nah, bagaimanakah, apakah yang dimaksud dengan masa praaksara itu sendiri? Nah, kehidupan manusia pada masa praaksara berlangsung pada zaman prasejarah di Indonesia adalah sampai dengan abad ke-3 Masehi dan pada abad ke-4 Masehi. Manusia Indonesia mulai mengenal adanya tulisan. Bukti yang mendukung hal tersebut adalah bisa diketahui dari batu bertulis yang ditemukan di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Nah, kemudian walaupun prasastinya tidak ada angka tahunnya, namun bahasa dan juga bentuk huruf yang dipakai menggambarkan bahwa prasasti itu ditulis sekitar tahun 400 Masehi. Nah, kemudian ada periodisasi masa praaksara. Nah, periodisasi ini dibagi menjadi dua. Ada yang secara geologis dan ada yang secara arkeologis. Nah, nanti anak-anak bisa baca di slide yang akan saya berikan. Kemudian secara arkeologis ya. Secara arkeologis itu pembagian zaman prasejarah dibagi menjadi zaman batu dan logam. Nah, kalau dilihat dari periodisasi masa batuan, yaitu diantaranya ada megalitikum, zaman batu besar, neolitikum, zaman batu baru, mesolitikum, zaman batu tengah atau madya, dan ada paleolitikum, zaman batu tua. Sebetulnya kalau secara berurutan, tua dulu, kemudian tengah ya, kemudian baru dan besar. Nah, ada juga yang dikenal dengan masa logam. Nah, logam ini dikenal dengan besi, perunggu, dan tembaga, atau kita kenal dengan masa perundagian, di mana masyarakat prasejarah pada saat itu sudah mulai pengecoran logam, sudah mulai tingkat berpikir yang tinggi. Nah, kemudian ada pembahasan sedikit mengenai corak-corak kehidupan pada masyarakat prasejarah dari mulai zaman batu paleolitikum. Nah, di sana adalah zaman batu yang tua, ya, di mana masyarakat ciri khususnya adalah berpindah-pindah, ya, atau kita kenal dengan istilah nomaden. Kemudian cara mengambil makanannya adalah food gathering, betul sekali ya. Jadi mengambil makanan, mencari dia dan berpindah-pindah tempat. Kemudian ada di Indonesia sendiri ada masyarakat purba saat itu yang kita ketahui jenisnya adalah Homo wajakensis ya. Kemudian ciri-ciri kehidupannya tadi yang sudah saya sebutkan, nanti bisa lebih menggali lagi lebih dalam. Oke, Mesolitikum. Nah, di mana adalah zaman yang terjadi pada masa Holosen. Kemudian pendukung kebudayaannya adalah Homo sapien. Untuk penemuannya berupa fosil manusia purba banyak ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Kemudian ciri dari kebudayaan Mesolitikum tidak jauh berbeda dengan kebudayaan Paleolitikum, tetapi pada masa Mesolitikum manusia yang hidup pada zaman tersebut sudah ada yang menetap. Nah, kemudian ya, ciri yang sangat menonjol adalah dengan kebudayaan John Mondiger dan Abissos Roch. Nah, itu nanti anak-anak cari tahu lebih dalam lagi ya. Kemudian ada masa Neolitikum, nah zaman batu muda. Nah, ini taraf berpikir masyarakat prasejarah saat itu sudah mulai bagus, ya, sudah mulai berkembang. Cara hidupnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengalami perubahan yang sangat pesat.
dari yang food gathering menjadi food producing. Kemudian dengan bercocok tanam dan memelihara ternak. Nah, pada masa itu juga manusia prasejarah sudah mulai menetap ya dan menghindari bahaya binatang buas. Oke, kemudian selanjutnya ada zaman megalitikum. Nah, anak-anak kalau tahu batuan-batuan besar ya saat peninggalan-peninggalan yang masih ada sampai saat ini disebutnya dengan zaman megalitikum, zaman batu besar. Ya, kemudian apa masyarakat pada zaman megalitikum mulai mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, kemudian ciri-cirinya peninggalannya di zaman megalitikum. Contohnya seperti menhir, kemudian dolmen ya, kemudian sarkofagus, waruga ya, punden berundak dan sebagainya. Nah, peninggalan-peninggalan tersebut banyak ditemukan di daerah Nias, Sumba, Flores, Sumatera ya. Bentuknya tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian nilai-nilai budaya pada masyarakat pra-aksara diantaranya ada nilai gotong royong, kemudian ada nilai keadilan, ada nilai musyawarah, ada nilai religius. Nah, sampai di sini anak-anak penjelasan dari Bu Ambar semoga bisa mewakilkan pertemuan kita di dalam kelas. Tetap semangat belajar social studies dan tetap sehat. Mohon maaf, saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.